kasih. Oke, izin dimulai ya Gus, sambil menunggu yang Oke, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami SAGMA selaku Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Dewan Pengawas Syariah Lazisnu PBNU. Yang kami hormati Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA Ketua Lazisnu PBNU beserta jajaran pengurus Lazisnu PBNU. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kohari Holil, Direktur Eksekutif NUKR Lazisnu PBNU beserta jajaran manajemen Eksekutif NUKR Lazisnu PBNU serta Bapak Ibu pengurus Lazisnu di tingkat provinsi dan cabang seluruh Indonesia dan juga hadir di cabang istimewa di luar negeri. Dan yang kami hormati sahabat peduli dan seluruh pemirsa TVNU yang insya Allah selalu berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga pada sore hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam forum ngaji fikih Islam virtual, program Ramadan penuh cinta Lazisnu PBNU yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Umdatul Qori selaku moderator ngaji fikih filantropi Islam virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membersamai sahabat peduli untuk menyimak sesi ngaji yang bertema This for the Planet. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan informasi seputar program ngaji fikih filantropi Islam virtual yang merupakan rangkaian program Ramadan Penuh Cinta milik NU Kerlazisnu dalam bentuk pengajian daring untuk membahas tema-tema kontemporer praktis seputar fikih filantropi Islam, zakat, infak, dan sodako yang kontekstual mendukung literasi zakat. Dalam program ini, NU Karlazisnu berkolaborasi dengan NU Online, TVNU, dan Nyantri Kilat. Seluruh jadwal tayang series dapat diakses di Instagram @nuker_lazisnu. Jadi jangan lupa untuk follow dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan update informasinya. Episode Ngaji Fikih Filantropi Islam Virtual hari ini merupakan kolaborasi NU Karlazisnu dan TVNU yang narasumbernya merupakan Katib Syuriah PBNU sekaligus Dewan Pengawas Syariah Lazisnu PBNU, yaitu Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami SAGMA atau yang akrab disapa Gus Yazid. Sebelum dimulai, para peserta diharapkan dapat mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share oleh panitia linknya di kolom chat Zoom meeting. Sebagai informasi juga, di akhir sesi nanti sahabat peduli dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dan juga ikut sharing pengalaman menggunakan fitur raise hand. Nanti akan ada 3 orang yang beruntung yang dipilih akan mendapat souvenir dari Anukar Lazisnu. Baik, sahabat peduli yang kami hormati, untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah bersama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga sesi ngaji fikih dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya karena Gus Yazid sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja saya akan membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami SAGMA, akrab disapa Gus Yazid. Beliau merupakan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 sampai 2026. Gus Yazid juga merupakan Dewan Pengawas Syariah Lazisnu PBNU.
Sejak muda, Gus Yazid merupakan aktivis dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Beliau juga merupakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah PPAI Darun Najah Karangploso, Malang, Jawa Timur. Hari ini, insya Allah Gus Yazid akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kontribusi Lazisnu dalam mengintegrasikan nilai-nilai filantropi Islam dengan agenda Global Sustainable Development Goals yang bertemakan Zis for the Planet. Tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Gus Yazid. Silakan Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baik yang ada di kantor Lazisnu ataupun juga yang dalam Zoom meeting dalam pertemuan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan semua kenikmatan, umur panjang, kesehatan, sehingga kita sampai hari ini di 10 hari terakhir masih diberikan semua nikmat barokah dan insya Allah maghfirah dari Allah SWT untuk kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir yang kita lalui ini, yang kita jalani dengan baik. Semoga ini akan terus Allah memberikan kepada kita rahmat dan barokah serta maghfirahnya kepada kita. Alhamdulillah, salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita hidayah dan syafaat sehingga kita masih di dalam hidayatul Islam, menjalankan keimanan, menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu syariat yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam di bulan Ramadan ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah syariat yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa di dalam Islam itu memang ada 3 istilah yang ada dan disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang ini pertama adalah zakat, kemudian yang kedua adalah infak, yang ketiga adalah sedekah. Nah, kalau kategori di dalam fikih sebetulnya syariat yang ada ini, yang 3 ini memiliki perbedaan. Dan kalau kita kategori lagi, sebetulnya di dalam Al-Quran lebih banyak berbicara terkait dengan uh, apa itu zakat, apa itu infak dan sedekah. Ini secara umum kemudian diklasifikasikan oleh para ulama. Sebetulnya di dalam fikih itu kategorisasinya hanya menjadi 2, yaitu infak dan sedekah. Kemudian kenapa ada istilah zakat? Ini adalah karena memang zakat yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat, bahkan juga digandengkan dengan sholat ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini adalah bagian dari sodakoh yang wajib. Karena memang sodakoh ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu juga dengan infak. Infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau kita bicara sodakoh terlebih dahulu, sodakoh yang wajib ini yang kemudian disebutkan oleh Allah sebagai zakat. Kenapa disebut sodakoh? Karena memang ini merupakan uh, bagian dari sidqun nafs. Bagaimana kita itu mau bersikap dan bersifat jujur kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan semua rezekinya kepada kita. Sehingga ketika kita itu uh, melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah agar kemudian kita menjadi orang yang jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, itu makanya sodakon, itu artinya jujur ini kemudian dikembangkan menjadi sodakoh. Sehingga sodakoh ini sebetulnya merupakan bentuk tabarruk atau kalau kita melaksanakan donasi, itu adalah terkait dengan apa yang menjadi bagian dari Allah berikan kepada kita.
Nah, makanya sodakoh yang wajib ini sebetulnya adalah terkait dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Yang ini kita persembahkan adalah untuk Allah SWT. Karena kita itu memang tabarruknya adalah ilallah. Maka ini kemudian disebut dengan zakat. Sedangkan tabarruk kita atau donasi yang biasa kita lakukan untuk kita berbagi dengan orang lain, yang ini tidak terlepas dengan apa istilahnya, tidak ada hubungan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, ya. Kita hanya memberikan apa yang kita dapatkan kepada orang lain, kita berbagi. Itu makanya disebut dengan sedekah sunnah. Ini yang disebut dengan sedekah. Sehingga kalau nanti kita bicara terkait juga dengan zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ini sekali lagi, ini adalah bentuk syariat yang Allah berikan kepada kita, yang ini memang bagian dari kewajiban syar'i, kewajiban yang Allah langsung bebankan kepada kita sebagai mukallaf, sebagai orang yang muslim, yang balik dan akil, seperti itu. Ya. Sedangkan sodakoh yang bersifat sunnah itu adalah donasi atau tabarruk yang kita berikan. Karena kita itu merasa sebagai manusia yang harus kemudian sebagai bentuk kesyukuran dan kejujuran hati kita adalah kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kategori kedua, ini yang disebut dengan infak. Infak ini sebetulnya apa perbedaannya dengan sodakoh? Sodakoh itu lebih banyak terkait dengan pribadi kita sebagai pribadi. Tapi kalau infak ini adalah terkait dengan kewajiban sosial. Di mana kita tahu ketika kita itu hidup di dunia, pasti punya hubungan sosial dengan orang sekitar. Ya, makanya kemudian itu disebut infak. Yang kemudian kalau kita disebutkan dalam bahasa Indonesia menjadi nafkah, menjadi nafkah. Makanya orang punya kewajiban apa istilahnya? Memberikan nafkahnya itu karena ada hubungan sosial. Satu contoh saja ya. Ketika kemudian kita itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, karena kita punya hubungan dengan istri, ya, karena kita menikahi seseorang, akhirnya kita punya kewajiban untuk menafkahi istri kita. Kita punya anak, karena kita itu punya tanggung jawab sebagai ayah, ya, sebagai orang yang menjadi imam dalam keluarga, atau mungkin menjadi bagian dari keluarga karena kita punya orang tua, ya, orang tua yang sudah tua renta. Ini yang kemudian disebut nafkah. Karena memang nafkah ini bersifat sosial, ada hubungan sosial yang kemudian harus kita tunaikan. Makanya nafkah ini atau infak ini ada dua bentuknya. Ada yang wajib, ya, karena memang kita hubungannya itu wajib, ya. Contohnya kita sebagai seorang suami itu punya kewajiban menafkahi istri dan anak kita. Atau juga mungkin karena kita menjadi anak, karena orang tua kita sudah tua renta, makanya kemudian ini menjadi kewajiban kita juga sebagai anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita. Atau juga mungkin terkait dengan hal-hal yang lain, ya. Hal-hal yang lain yang terkait dengan sosial. Ya. Contohnya di dalam Al-Quran ketika kemudian Allah memberikan ilustrasi kepada kita, kita harus memberikan infak itu kepada dawil kurba, kepada kerabat, ya, dan lain sebagainya. Itu karena hubungan sosial. Ini yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran sebagai yang wajib. Tapi kita juga harus mengerti bahwa di dalam infak ini ada yang sunnah. Sunnah itu terkait dengan apa? Terkait dengan sesuatu yang di luar, ya, ini hubungan sosial, masih dalam hubungan sosial, tapi kita ingin menambahkan. Dalam kategori kehidupan, katakanlah, seperti kalau kita itu memberikan nafkah yang kebutuhan primer, itu wajib. Ya. Tapi kalau sudah kemudian terkait dengan tersier, kebutuhan-kebutuhan tambahan, maka itu menjadi sunnah untuk kita lakukan. Nah, makanya para pemirsa, inilah yang kemudian sebetulnya kategorisasinya menjadi dua, infak dan sedekah. Tapi karena tadi kita juga sudah dijelaskan bahwa memang zakat ini adalah bagian dari kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang
mampu, maka istilah zakat karena memang menjadi kewajiban utama di dalam Islam, makanya kita mengistilahkan menjadi zakat, infak, dan sodakoh. Sehingga zakat ini kewajibannya adalah taklif syar'i, adalah pembebanan yang bersifat syariah yang Allah berikan syariati kepada kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian juga terkait dengan infak, karena kita juga punya hubungan sosial dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga kalau kita itu punya kewajiban untuk menunaikan eh, kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka, ini menjadi yang disebut dengan infak wajib. Sedangkan selebihnya itu menjadi infak sunnah. Nah, begitu juga dengan sodakoh tadi ya. Sodakoh itu ada yang wajib, yang kemudian tadi disebutkan sebagai zakat. Kalau kita kemudian menunaikan yang bersifat sunnah, itu maka disebut sebagai sodakoh sunnah atau disebut tabarruk, ya, atau donasi yang boleh kita berikan kepada siapa. Nah, para pemirsa, dari sinilah kemudian kita bisa mengerti perbedaan masing-masing, apa itu zakat, apa itu infak dan sodakoh. Termasuk bagaimana kita bisa mentasarrufkan, bisa mengalokasikan, mendistribusikan. Karena memang objeknya ini ditentukan oleh subjek. Sehingga karena zakat ini bersifat taklif, di dalam Al-Quran ketika kemudian Allah berbicara tentang sodakoh wajib itu disebutkan bahwa innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Makanya zakat itu karena ini bersifat taklif syar'i, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada delapan asnaf. Ya, delapan asnaf. Ya. Sehingga kalau di luar asnaf delapan, itu nanti boleh kita berikan pada mereka, tapi kalau itu terkait dengan infak dan sodakoh. Nah, sedangkan yang infak dan sodakoh ini sebetulnya, meskipun juga kemudian kita tahu boleh untuk di luar asnaf delapan, tapi tetap yang harus diprioritaskan itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Ya. Orang yang membutuhkan. Sehingga kalau kita bicara infak, katakanlah, siapa di dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang paling utama adalah Zawil Kurba, kerabat kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, terutama wal masakin, mereka-mereka yang kondisinya miskin. Ini harus diprioritaskan. Jadi kalau ada, kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menunaikan infak ini kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, maka bantu mereka dengan infak kita ini. Ada saudara yang miskin, harus diprioritaskan. Ya, diprioritaskan. Begitu juga ketika kita bersedekah. Sedekah ini kita bisa berikan kepada siapapun. Ya. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Ya. Seperti satu contoh, kalau kita itu menjadi santri, itu biasa kita sodakoh kepada kiai kita. Ya. Kita sodakoh kepada guru kita. Walaupun dia mungkin kaya. Mungkin kiainya punya alpat gitu. Tidak masalah. Karena sodakoh ini bersifat tabarruk. Bersifat donasi, yang ini adalah yang penting kejujuran hati kita dan kesungguhan hati kita untuk bersedekah itu tadi. Nah, tapi sekali lagi, kita juga harus tetap memprioritaskan kepada fuqara masakin sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita tahu dalam Al-Quran itu para pemirsa sekalian, ketika bicara infak sodakoh, ini infak sodakoh, itu yang prioritaskan oleh para ulama ada tentu mereka-mereka yang berkebutuhan. Kenapa? Karena memang kita harus mengerti bahwa entah itu zakat, entah itu sodakoh, entah itu infak, ya, ini sebetulnya adalah punya tujuan. Punya tujuan. Apa tujuan utamanya? Adalah untuk pemberdayaan. Ya, ini yang kalau kita tahu yang kemudian disampaikan dalam uh, SDG atau Sustainable Development Goal ini ya, yang dimana kita tahu dalam SDG ini semua prioritas itu adalah untuk pengentasan kemiskinan,
untuk kita itu mengatasi masalah-masalah sosial akibat kemiskinan tersebut, atau mungkin juga terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena memang sebetulnya zakat, infak, dan sodako ini ketiga-tiganya memiliki tujuan dan visi yang sama, yakni adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat yang kalau kemudian dalam skala kecil, tentu kita harus mengutamakan yang di lingkungan kita dulu, di keluarga kita dulu, di lingkungan sekitar kita dulu. Ya. Makanya nanti kalau kita bicara zakat itu ya harus diprioritaskan untuk mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Ya. Seperti itu gambarannya. Kalau kemudian itu sudah transaksi, baru kemudian kita boleh untuk memberikan, mentasarufkan kepada di luar lingkungan kita. Seperti itu. Bukan tidak boleh, ya, tapi memang kita harus memprioritaskan lingkungan kita. Karena kita harus mengerti bahwa memang baik itu zakat, infak maupun sedekah adalah untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena memang masalah sosial itu seringkali muncul karena akibat ekonomi. Dan ini juga kita bisa mengerti di dalam syariat itu kenapa. Ya, di dalam kita bicara maqasid dan ilat dari zakat, infak, dan sodako itu sama. Ya. Rasulullah SAW kalau menyebutkan bahwa memang kita itu kalau bicara zakat, infak, dan sodako ini kan harus khud min amwalihim ini sodakotan. Di dalam kita itu mengambil, itu dari siapa? Min aghniyaihim. Ya, untuk kemudian dipikirkan kepada siapa? Adalah ila fuqara. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara ilatnya, ilat itu motivasi hukum. Kenapa sih zakat, infak, sodako itu kok diberlakukan? Ini juga sudah diputuskan dalam Munas, ya, Munas yang 2025 kemarin di Jakarta, bahwa memang ilat zakat itu adalah karena ada dua. Satu karena ghina, karena orang itu kaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, ya, bahwa memang zakat, infak, sodako itu harus eh, diambil dari orang-orang yang kaya. Dan bagaimana kategori kaya itu, makanya kemudian dalam Islam itu ada nisab, ya. Ada nisab, ada batasan di mana seorang itu disebut sebagai orang kaya. Yang kedua adalah karena adanya malun namin, artinya harta yang berkembang. Dia bisa menghasilkan, dia produktif untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya. Itu harus dizakati, itu harus diinfak, itu harus disedekahkan. Itu para pemirsa sekalian. Sehingga dari sini kita bisa mengerti secara umum dalam pemaparan yang ingin saya sampaikan, yang kami sampaikan pada sore hari ini adalah bahwa zakat, infak, sodakoh ini hakikatnya walaupun punya perbedaan masing-masing. Di mana perbedaannya adalah zakat itu sifatnya taklif syar'i. Ini merupakan pembebanan dari Allah langsung kepada kita. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi kalau terkait dengan infak ini ada karena kita punya hubungan sosial dengan seseorang sehingga kita punya kewajiban untuk menunaikan yang menyisihkan apa yang kita dapatkan untuk mereka sebagai kewajiban sosial ataupun juga kita ingin menambahkan lebih dari itu menjadi infak yang sunnah. Atau juga kemudian sodakoh. Sedekah ini sebagai tabarruk, sebagai donasi, sebagai bentuk kepedulian kita, ya, sebagai pribadi kepada orang-orang atau juga orang-orang sekitar yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Tapi ketiga-tiganya memiliki tujuan yang sama, makosid yang sama, bahwa memang baik itu zakat, infak, dan sodakoh adalah untuk pemberdayaan ekonomi, untuk memberdayakan masyarakat, untuk memberdayakan orang-orang di sekitar kita dalam taraf keekonomiannya, agar kemudian kehidupan sosial kita menjadi baik, menjadi aman, tentram. Karena bagaimanapun biasanya munculnya masalah-masalah sosial, entah itu kriminalitas, entah itu apapun ya, itu biasanya juga
salah satu sumbernya adalah karena urusan ekonomi. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara lebih luas, ZIS atau zakat infak sodako ini adalah jawaban Islam di dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial, persoalan kemiskinan, persoalan kelaparan, persoalan kriminalitas, dan lain sebagainya, termasuk persoalan kesehatan dan sebagainya. Itu para pemirsa. Ini sebagai mukadimah yang sore hari ini akan kita akan kita bahas ya, dan akan kita lanjutkan dengan mungkin tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin itu pemaparan awal dari kami ya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Kori. Baik, terima kasih Gus Yazid atas paparan awalnya. Bagi sahabat peduli yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melakukan atau menuliskan di kolom chat atau juga mengaktifkan fitur raise hand gitu ya, supaya bisa bertanya langsung mungkin dengan Gus Yazid. Sebagai informasi juga nih Gus terkait dengan apa tadi ya, bahwa ZIS itu merupakan jawaban Islam dalam menghadapi masalah sosial, begitu pula yang sudah dilakukan oleh NU Karlazisnu. Jadi dalam menyalurkan program-programnya, NU Karlazisnu itu menyasar kepada 5 pilar. Yang pertama NU Care Cerdas, NU Care Sehat, NU Care Damai, NU Care Berdaya, dan juga NU Care Sehat. Nah, itu juga sejalan ya Gus ya dengan tujuan dari SDGs, 17 SDGs. Yang pertama SDG 1 untuk memberantas kemiskinan, SDG 2 untuk mengatasi kelaparan, SDG 3 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, SDG 4 memperluas akses pendidikan berkualitas, dan juga SDG 13 mendukung aksi iklim di NU Care Hijau. Oke, di sini sudah ada dari MWCNU. Dengan siapa nih Pak? Cipongkor ya, Kabupaten Bandung. Silakan Pak diaktifkan videonya. Mungkin untuk menyampaikan pertanyaan langsung ke Gus Yazid. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan Monggo keterangan Gus. Silakan kita. Gus. Iya, oke. Sambil menunggu pertanyaan dari Lazis yang ada di daerah, memang betul tadi disampaikan oleh Mbak Kori selaku moderator, bahwa sebetulnya ketika kita bicara Lazisnu, Lazisnu ini kita harus optimis. Dan karena memang kenyataannya kita itu harus optimis. Karena memang Lazis ini adalah lembaga filantropi yang sekarang ini terbesar di Indonesia. Ya. Jadi sehingga kesempatan kita di dalam mengelola Lazis ini untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan ekonomi, ya, mengatasi persoalan sosial, itu menjadi penting. Sehingga tadi kalau disampaikan oleh Mbak Kori bahwa Lazis itu memiliki 5 program utama ya, nuker cerdas, nuker pendidikan, nuker apa yang lain tadi juga kemudian disampaikan tadi. Ini sebetulnya adalah kesempatan bagi kita umat Islam ya, agar kemudian kita itu bisa melakukan upaya-upaya pemberdayaan secara tersistem, terprogram agar kemudian tepat sasaran. Ya. Makanya kami selalu menghimbau terkait dengan Lazis ini. Lazis ini kan lembaga amil zakat yang resmi dan terbesar. Dikatakan terbesar karena memang 1 tahun itu bisa mengumpulkan dana dan mengelola dana lebih daripada 8 triliun. Ya, ini jauh di apa atas rata-rata lembaga filantropi yang Indonesia. Sehingga yang harus kita pahami dulu pertama terkait dengan Lazisnu ini adalah bahwa eh, zakat, infak, dan sodako ini memang harus betul-betul kita fokuskan ya, untuk kita kelola dengan baik, secara tersistem, terprogram, agar tepat sasaran.
Kenapa? Karena memang lembaga filantropi ini adalah lembaga yang memang dibuat oleh Islam, diinstitusionalisasikan oleh Islam yang bernama amil zakat itu. Tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi dalam sisi itu bisa tepat sasaran. Ya. Maka yang harus dilakukan oleh sisi ini mempromosikan terus-menerus kepada semua warga, terutama warga NU. Dan juga kalau bisa itu juga warga di luar NU juga agar bisa kemudian memberikan donasinya itu melalui Lazis. Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, akhirnya kemudian masyarakat itu memberikan zakat infak sodakohnya itu secara serampangan, maka tidak tepat sasaran. Ini alasannya kenapa amil itu berhak mendapatkan bagian 12,5% dari keseluruhan yang didapatkan. Karena memang Lazis, ya, terutama juga Lazis, itu adalah lembaga yang memang harus betul-betul dibentuk secara profesional agar kemudian kita bisa mengelola zakat infak sedekah ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan dari diberlakukannya, disyariatkannya SIS ini. Ya. Kenapa? Karena banyak loh lembaga filantropi di luar Lazisnu itu yang kadang nyun sewu. Kita tahu. Ternyata untuk donasi, ternyata untuk bagi-bagi untuk pengurusnya sendiri. Ada. Mereka ngomong donasi untuk Palestina, tapi ternyata nggak dikasihkan, tidak disampaikan amanah itu. Banyak sekali. Makanya yang harus kemudian dijaga oleh Lazisnu di seluruh Indonesia ini, sebagai lembaga filantropi yang baik, yang terbesar, ini harus betul-betul yang dilakukan adalah pertama, ikuti aturan syariat. Makanya di Lazisnu ini, ada Dewan Syariahnya yang ditunjuk oleh PBN untuk pengawasan itu. Jangan sampai kita tidak amanah di dalam menjalankan. Ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan fikih, terkait dengan syariat. Jangan sampai zakat itu tidak diberikan kepada asnaf delapan. Atau mungkin contoh mudah lah. Ini yang sering kali terjadi ya di masyarakat. Terkait dengan fitrah saja. Ini zakat itu akhirnya kadang itu membuat aturan sendiri. Padahal sudah dibuatkan aturan oleh Lazis bahwa ya kita mentoleransi kalau ada orang membayar 2,5 karena memang di dalam kondisi masyarakat seperti saat ini ya dibolehkan ya, ya meskipun yang afdal 2,7 tapi ada yang di bawah itu kemudian harus 3 kilo dan jangan memberatkan masyarakat ya. Ini semua ada aturannya termasuk ketika kita bicara terkait dengan zakat mal atau zakat fitrah tadi yang terkait dengan uang. Ada loh orang itu lazim di daerah itu yang kemudian masih menolak kalau orang itu berzakat pakai uang. Padahal itu kan sudah diputuskan di dalam keputusan PBNU juga bahwa untuk memudahkan kita itu dibolehkan bagi masyarakat membayar zakat fitrah pakai uang. Ini contoh. Maka mudahkan umat agar kemudian mereka itu mau menunaikan zakat. Ya, termasuk zakat mal. Zakat mal itu kadang kemudian tidak ditasarufkan untuk 8 asnaf. Harus pengelolaan itu dibedakan. Mana infak, mana zakat, ya, mana donasi. Karena semua punya perbedaan dan punya tujuan yang masing-masing. Karena Allah juga menyampaikan bahwa kita itu harus menyampaikan antu adul amanat ila ahliya. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang khianat. Ini bagian dari profesionalisme yang harus dipegang oleh pengurus lazisme dari tingkat pusat sampai di daerah. Ya, kenapa ini? Karena memang ini semua ada aturannya dan aturan ini adalah berdasarkan aturan-aturan fikih dan aturan-aturan terkait dengan eh, perkumpulan. Karena memang semua punya tujuan, memiliki tujuan. Walaupun tujuan utamanya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,
Tapi dalam pengelolaannya ini kita harus betul-betul berhati-hati. Ya, ini berhati-hati betul. Jangan hanya berdasarkan ini kan untuk kemiskinan. Tidak. Ini kan jangan. Ya, terutama kadang saya sendiri ya, kadang dikeluhkan dari pengurus itu ada yang kemudian dia donasi. Karena donasi untuk Palestina itu terbatas ya. Donasi Palestina itu kalau kita distribusikan ke Palestina tidak bisa semua. Akhirnya kemudian dipakai bangun PCNU itu, kantor NU. Itu ya nyun sewu. Mohon maaf betul. Kita harus amanah. Jangan. Kalau kita bangun untuk kantor NU ya harus ngomong saja bahwa ini untuk kantor NU. Tapi kalau untuk Palestina ya ngomong Palestina. Kalau ini zakat berikan kepada asnaf delapan ini. Ya, kalau kita infak ya, contohnya ada perusahaan infak ya, entah itu CSR atau lain sebagainya. Nah, maka itu boleh. Karena memang tujuannya berbeda ya. Meskipun tujuan utamanya secara garis besar sama untuk pemberdayaan. Ya, seperti itu gambarannya. Makanya kita patut bersyukur karena Lazisnu sekarang ini telah menjadi lembaga filantropi yang terbesar di Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai pengurus, ya, baik Lazisnu tingkat pusat sampai UPSIS yang ada di ranting ataupun juga Lazis di tingkat kabupaten, ya, di tingkat MWC, NU itu bisa menjalankan dengan baik, profesional, terukur, terprogram. Itu. Seperti itu gambarnya, agar semua yang kita impikan, yang kita cita-citakan, baik itu menjadi tujuan syariat ataupun juga terkait dengan SDG ini, menjadi bisa direalisasikan dengan baik. Seperti itu gambarannya. Pak Kori, mungkin sudah ada pertanyaan? Ya, Gus izin di kolom chat ini ada pertanyaan dari MWCNU Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Jadi sharing Gus bahwa di wilayah pedesaan MWCNU Cipongkor itu warga belum mengenal betul keberadaan Lazisnu. Nah, gimana Gus cara untuk sebagai modal ta'aruf gitu ya, agar bisa memikat warga-warga yang memang belum mengenal Lazisnu secara dekat. Iya, baik. Jadi eh, ketika kita bicara alokasi, alokasi atau peruntukan dari amil zakat, sudah jelas disampaikan di dalam apa fikih dan juga kemudian diputuskan juga dalam Basnas ya, putuskan di dalam Badan Amil Zakat Nasional. MUI juga memfatwakan, apalagi kalau kita bicara NU, memang peruntukan yang dialokasikan untuk amil. Jadi dari 8 asnaf ini kan ada salah satunya amil ya. Amil itu ya lembaga filantropi kita ini. Ini adalah sebesar 12% setengah. Nah, 12% setengah ini sebetulnya untuk apa? Nah, kalau kita tahu sebetulnya dan melihat panduan-panduan yang dari Lazismu, itu sudah ada semua. Bahwa itu jangan hanya untuk gajinya amil saja. Jangan. 12,5% itu adalah untuk semua operasional yang dilakukan oleh Lazis. Salah satunya adalah untuk promosi. Lazis ini betul dipromosikan. Makanya sekali lagi para pemirsa yang kami muliakan, ya, jangan hanya untuk gajinya pegawainya Lazis saja, jangan dihabiskan untuk itu. Makanya nanti dibuatlah ya di dalam pengelolaan dana amil ini berapa persen untuk gaji, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk promosi dan lain sebagainya. Itu harus kemudian diprogramkan. Itu harus betul-betul eh, kita itu melaksanakan agar kita itu bisa merealisasikan tujuan Lazisnu sebagai filantropi ini betul-betul dikenal oleh masyarakat. Ya, ya. Mungkin bisa ditiru yang tadi dari Bandung ya. Ada lazis-lazis yang lain di daerah-daerah yang lain itu pasang iklan bahkan sampai kemudian di jalan raya, ya, di jalan raya, sampai pasang iklan itu di signboard di tepi jalan ya, tunaikan zakat
melalui Lazisnu, nomor rekening sekian, atau mungkin langsung QR, QRIS begitu, infak sodakoh, tunaikan di sini. Itu melalui promosi. Dan tentu kalau kemudian kita juga tahu ya, di NU itu cara yang lain bukan hanya sekedar promosi kepada masyarakat seperti itu. Terutama kalau kita bicara NU, ini kan NU banyak sekali kegiatannya. Muslimat ada kegiatan, Fatayat ada kegiatan, Ansor, Banser, IPPNU, IPENU, semuanya. Itu mereka kadang ketika mengumpulkan massa, itu harus kemudian kita masuki untuk kita sosialisasikan. Ya, biasanya kemudian awal itu kan kalau di bawah itu kan melalui koin NU. Ya, kalau bahasa di Jawa Timur itu bahasa saya itu kelontangan ya. Jadi kemudian Lasis itu membuat umplung-umplung gitu ya, yang kemudian bisa di apa istilahnya diputer agar kemudian diisi oleh warga NU. Ya. Bahkan di kami sendiri ya, di daerah kami sendiri itu setiap musola, setiap apa begitu ya, itu langsung ada kotak infaknya yang kemudian berlabel Lazis, bahkan juga ada beberapa itu yang kemudian ini umplungnya itu disebar per RT dan RW. Kalau warga yang ada itu semuanya warga NU. Atau mungkin pengurusnya bisa berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk kemudian yang warga NU mana seperti itu. Itu dalam rangka untuk kemudian kita sosialisasi. Jadi kalau kemudian dari Lazis itu atau UMSIS itu mengalokasikan untuk beli omblongnya, untuk beli kotak amalnya, untuk beli stikernya macam-macam, boleh enggak? Sangat boleh sekali. Ya, bahkan kalau kita pasang iklan saja juga boleh kok sebetulnya. Ya, agar kemudian masyarakat itu tahu bahwa ada Lazis yang siap untuk menerima zakat infak sodako dan akan menyampaikan kepada mereka yang berhak. Seperti itu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan ya oleh pengurus Lazis di daerah untuk agar bisa Lazis ini bisa dikenal oleh masyarakat agar dana itu bisa dialokasikan melalui Lazis ya. Lazis penuh gitu, seperti itu. Oke, gitu Mbak Kori. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Gus Yazid. Eh, izin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oh, izin ada Habib Ali ya, Habib. Izin join Habib Ali. Ikut menyimak ternyata Gus dari Hmm. sesi ngaji Fikih Filantropi pada sore Alhamdulillah. hari Oke, ini. oke, salam Beb. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, bisa kami lanjutkan terkait dengan tambahan-tambahan materi. Monggo silakan Gus. Oke, saya lanjutkan dengan tambahan ilmu ya, ngaji sore hari ini. Nah, ini penting untuk kemudian bisa dilakukan oleh pengurus Lazis dari tingkat pusat sampai di tingkat PWNU atau PJNU, bahkan sampai pada tingkat UPSIS ya. Bahwa memang yang harus dilakukan oleh Lazis ini agar betul-betul menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Aturan penting yang harus kita lakukan adalah terkait dengan fikih. Ini yang membedakannya. Ini yang penting dan membedakan antara Lazisnu dengan mungkin dengan yang lain. Karena banyak sekali lembaga filantropi di Indonesia ini, mereka juga mengumpulkan zakat yang tapi tidak amanah. Di dalam Lazisnu ini, yang harus dipegangi oleh pengurus NU adalah aturan terkait dengan fikih. Bahwa memang kita ini lembaga yang dipandu ataupun juga dikawal oleh para ulama harus betul-betul menggunakan ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama ini.
terutama terkait dengan bagaimana kita itu bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan jujur, ya, dengan amanah kita sampaikan. Ini yang menjadi pegangan utama. Makanya tadi kami sudah sampaikan bahwa memang program-program ini di dalam Lazis harus betul-betul kita eh, eh, apa namanya laksanakan dengan baik, ya. Karena aturan-aturan yang sudah dibuat oleh dari Lazis pusat hingga daerah ini eh, semuanya sudah terprogram, semua sudah tersistem, sehingga kita tidak tinggal mengikuti saja aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut. Tapi kami juga ingin sebetulnya ya di dalam Dewan Syariah ini berusaha ingin memperluas, ya, memperluas jangkauan dari Lazis di dalam mengumpulkan dana infak, sodako dan zakat ini. Salah satunya yang kami ya mohon doa restu dari semua pemirsa, kami saat ini di Dewan Syariah tengah menggodok fikih filantropi yang insya Allah nanti ini akan menjadi buku panduan terkait dengan zakat, infak, dan sodakoh ini. Terutama kalau kita kontekstualisasi zaman sekarang. Banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan fikih yang belum terselesaikan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan zakat profesi, zakat investasi, ya, dan juga zakat pendapatan. Karena selama ini yang kemudian ada itu dianggapnya hanya pekerjaan saja. Sehingga kadang orang itu tidak mau zakat gara-gara karena dia tidak termasuk dalam pekerjaan tersebut. Karena dalam hadis kan disebutkan hanya pertanian, perdagangan, kan begitu saja. Dokter belum ada, apalagi kalau dia itu direktur perusahaan, komisaris perusahaan. Ini kan profesi sebetulnya. Nah, ini insya Allah akan ke depan kita akan melakukan upaya agar kemudian terkait dengan zakat mal ini lebih luas lagi. Termasuk yang kadang kemudian kita itu temukan di daerah-daerah adalah terkait dengan pentasarufan. Jadi sampai saat ini bahkan juga di Basnas sendiri masih menjadi perdebatan sebetulnya asnaf apa itu kalau kita kontekstualisasikan zaman sekarang itu siapa mereka? Siapa sih Ibnu Sabil? Siapakah itu yang disebut sabilillah? Ya. Satu contoh saja yang ingin saya angkat. Kalau fuqara masakin mungkin kita sudah tahu lah. Jamak masyarakat tahu bahwa memang yang disebut fakir itu kalau kemudian pendapatannya itu kurang separuh ya. Dia sehingga kemudian disebut sebagai masyarakat yang belum sejahtera. Kalau dalam konteks pemerintah menyebutkan istilahnya adalah belum sejahtera. Sedangkan miskin adalah prasejahtera. Tapi kadang kita menemukan satu kasus. Orang mu'alaf kita kasih. Padahal orang mu'alaf ini, dia masuk Islam justru ingin bersedekah. Kenapa? Karena dia kaya. Banyak kita temukan itu, orang mu'alaf itu kaya mereka. Sehingga mereka itu masuk Islam, motivasinya bukan karena ingin disedekahi, tapi justru ingin bersedekah. Banyak. Ya, terutama orang-orang Cina ya. Itu banyak masuk Islam tujuannya itu. Atau mungkin satu contoh saja. Gharib. Ya. Gharib. Satu contoh saja, gharib. Gharib itu siapa? Orang punya hutang. Lah siapa? Ini yang kadang kemudian pengurus lazis di daerah itu kadang juga tidak tahu. Yang penting dia punya utang itu dikasih zakat. Padahal ternyata utangnya adalah untuk produktif. Sehingga kalau orang produktif, utangnya untuk produktif sebetulnya adalah kaya. Ya, dia punya kredit mobil, dia punya kredit motor, tiga lagi kadang. Dia punya kredit rumah, ya, rumahnya mewah lagi. Nah ini bukan termasuk. Ya. Sehingga korib ini siapa sebenarnya adalah kategorinya mereka ini yang kemudian dikatakan sebagai orang miskin. Dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya juga kadang dia datang, kadang enggak, ya. Sehingga ketika tidak dapat pekerjaan itu akhirnya utang, tapi ketika dapat pekerjaan hasilnya untuk menutup utang, seperti itu. Ya, ini nanti akan kita bukukan insya Allah dalam Lazisnu ini. Ya. Juga terkait dengan banyak hal ya, termasuk ketika terkait dengan rikob. Ya. Rikob ini budak. Itu ada loh orang yang memaknai bahwa rikob ini adalah
korban korban trafficking dan lain sebagainya. Padahal budak itu kan zaman dulu. Kontekstualisasi zaman sekarang, apakah harus ada? Ya kalau tidak ada, ya tidak perlu diada-adakan gitu loh. Kita bisa mengalokasikan dengan yang lain. Ya. Ya, termasuk Ibnu Sabil, Sabilillah. Termasuk tadi pagi, kami sendiri dapat pertanyaan. Ya. Gus, guru ngaji itu boleh dapat zakat enggak? Makanya ini contoh mudah. Asnaf 8 itu adalah kondisi ekonominya yang menjadi objek pemberian. Ya. Sehingga kalau kita itu melihat pada profesi, jangan. Saya sendiri ini guru ngaji. Tapi alhamdulillah saya bukan termasuk mustahik. Ya, saya guru ngaji. Maka jangan melihat guru ngajinya. Guru ngaji itu boleh dikasih kalau dia kategori entah fakir, entah miskin, atau mungkin khorim. Seperti itu. Oh, tidak bisa dimasukkan itu sebagai sabilillah. Ya, nanti makanya ini sesuatu hanya diperdebatkan. Ya, mungkin bisa lah kalau kemudian kita kategorikan kalau memang dia itu pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, siang dia tidak dapat, tidak punya pekerjaan tetap. Dia hanya ngajar ngaji itu. Ya, itu makanya baru boleh diberikan zakat seperti itu. Sehingga sekali lagi, ini kami akan di Dewan Syariah Lazis itu akan selalu mengupayakan agar kemudian ini bisa terjawab, agar kemudian nanti ada buku panduan yang bisa dijadikan pegangan oleh pengurus dari tingkat pusat sampai daerah. Seperti itu. Makanya ini mohon doa restunya agar tujuan kita membesarkan Lazisnu sebagai lembaga filantropi yang terbesar di Indonesia ini betul-betul bisa mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah Lazisnu akan semakin besar di masa mendatang. Mungkin itu ada Hmm. tambahan dari pertanyaan monggo Pak Kori kalau ada. Ada Gus dari Ranting NU Desa Cijenuk Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya. Silakan Pak di unmute. Mikrofonnya boleh di unmute dulu. Oke, boleh Assalamualaikum disebutkan dulu Pak warahmatullahi namanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Buldan Hidayat. Saya anggota dari pengurus ranting di Desa Cijenuk di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan di pedesaan. Saya mendapatkan link bisa masuk ke sini di grup PCNU KBB. Ada di share. Saya coba klik dan alhamdulillah saya bisa bergabung. Kami sampaikan hormat, salam takdim dan sampaikan terima kasih kepada Pak Kiai dan seluruh panitia atas diselenggarakannya kegiatan ngaji fikih filantropi pada saat ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya mengenal nama NU itu dari kecil, tapi masuk di organisasi NU terus melihat aktivitas yang kebetulan di wilayah kami masih sangat sederhana sekali, kegiatan NU ya untuk berkiprah di masyarakat. Walaupun masyarakat bisa dikatakan 100% di kami kalau masalah harokah itu udah harokah NU masyarakatnya. Tapi mengenai langkah keorganisasian di NU itu masih sangat SDM keorganisasian NU itu dalam kegiatan lapangan masih sangat sederhana yang saya rasakan. Jadi istilah kalau Sundanya Pak Kiai ada istilah eh, apa namanya ya? Jadi ya maksudnya kalau nama sudah tahu, tapi gimana itu sebetulnya di dalamnya seperti itu. Termasuk kita masuk ke masalah Lajisnu ini. Eh, Sama sekali kami bisa dikatakan masyarakat belum betul tahu bahwa di NU itu ada Lajisnu itu ya, yang pertama. Nah, yang perlu kami sampaikan yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah agenda untuk bisa membantu
untuk bisa membantu bagaimana caranya kami bisa terbantu di masyarakat untuk lebih dikenal oleh masyarakat bahwa di NU itu ada Lajisnu. Kami sampaikan juga terima kasih dengan rencana Pak Kiai untuk membuatkan buku panduan. Mudah-mudahan secepatnya terlaksana dan bisa sampai ke kami ke wilayah pedesaan. Yang ingin saya tanyakan mengenai asnaf ya. Asnaf itu kalau ada di kami kan ya yang kami kenal itu hanya kategori fakir, miskin, terus amilin mungkin ya kalau ya sebagai kita sebagai lajisnu adalah amilin, terus gorim. Kalau yang lainnya itu bisa dikatakan kayak nggak ada di kita. Sabilillah kelihatannya di masyarakat ihtilaf ya, sebagaimana tadi Pak Kiai juga sudah disinggung. Nah ini eh, ketika terjadi seperti itu, apakah kita boleh tidak menyisihkan untuk 8 asnaf yang ada aja semuanya dihabiskan kepada yang ada itu. Nah, walaupun hanya misalkan hanya 2 kategori atau 3. Nah, yang selanjutnya kan ketika sekarang mulai paham karena adanya media sosial bahwa dalam pengelolaan zakat itu ada panitia zakat, ada yang kelompok amilin ya, sebagaimana Lajisnu ini. Ini baru sekarang-sekarang dengan adanya media sosial di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, masyarakat mulai oh begitu ya, kayak seperti itu. Nah, nah ini alhamdulillah syukur juga kami sampaikan. Namun kembali ketika sekarang dikenal bahwa yang namanya amilin itu harus diangkat oleh pemerintah. Nah, kembali saya ingin tahu kalau Lajisnu itu SK-nya, kalau kita yang di daerah, misalkan kita di wilayah pedesaan ingin menjadi uh, Lajis misalkan di tingkat anak ranting, itu SK-nya seperti apa, bagaimana? Keduanya, apakah boleh kita sebagai misalkan saya termasuk jadi wakil uh, wakil ketua Tanpidiyah misalkan, ibarat seperti itu. Dan saya pun misalkan uh, dipercaya untuk menjadi pengurus Lajis misalnya seperti itu. Apakah boleh tangkap seperti itu atau gimana? Itu mungkin terlalu panjang, mohon maaf, maaf Kiai, mohon maaf Iya, terlalu panjang, iya. tapi ini sebenarnya banyak sekali ya, termasuk saya punya pikiran untuk kalau di masyarakat di daerah sih memang cek kalau bahasa Sunda mah istilahnya Pak ayah pangoloan gitu. Mungkin Pak Kiai nggak tahu bahasa Sunda ya. Nah, jadi ada sebuah siasat untuk merayu masyarakat supaya mengenal dan supaya terlihat terasa gitu terasakan. Apakah ada misalkan program Lajisnu untuk memperlihatkan inilah jadi Lajisnu sebuah lembaga amil yang resmi. Nah, dengan cara misalkan membuat sebuah program apa, misalkan di ibarat sederhananya membangun sebuah MCK di lingkungan Majelis Taklim misalkan. Dari Lajisnu. Nah, nanti masyarakat jamaah tahu oh ada Lajisnu ya. Nah, seperti itu. Mungkin apakah ada bisa bisa kami misalkan mengajukan itu. Itu Pak Kiai, mohon maaf ya Iya, terlalu sama-sama. panjang. Jazakumullah khair atas segalanya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Kalau ampun khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Mbak Kori ya, karena sudah jam Ya, 5. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hidayat dari Bandung tadi yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait dengan panitia zakat ya. Jadi tadi sudah disampaikan dan sudah diketahui oleh Pak Hidayat sendiri bahwa memang syarat disebut amil itu adalah harus mendapatkan tauliah dari pemerintah. Karena sebetulnya kewajiban kita itu dalam amil, itu kewajibannya pemerintah. Sehingga kalau kita itu ditunjuk, itu sebagai naib ya dari pemerintah. Lazisnu dengan semua perangkat dari PBNU, PWNU, PCNU hingga kemudian tingkat ranting di UPSIS itu adalah bagian dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu dalam pengelolaan ya dana-dana filantropi terkait dengan ZIS tadi zakat infak dan sodakoh sehingga kalau ada panitia-panitia dadaan ya panitia dadaan itu kalau tidak punya tauliyah tidak punya otoritas tidak bisa tidak mendapatkan otorisasi dari
lazis atau dari pemerintah, maka mereka tidak bisa disebut sebagai amil. Sehingga kalau bukan amil tidak boleh menerima zakat. Itu fikih yang sudah diterapkan oleh lazis. Ya, makanya ini kalau ada panitia-panitia dadakan ini mohon. Dan ini kemudian para hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, alasannya kenapa kalau di dalam menjelang Ramadan atau mungkin di tengah Ramadan seperti ini, di Lazis itu ada penunjukan amil syar'i. Jadi ada penunjukan amil syar'i. Ini biasanya berbasis masjid atau mungkin berbasis musola gitu ya. Itu adalah dalam rangka kita itu dibaiat ya. Amil syar'i itu ditunjuk oleh NU, oleh ranting itu menjadi panitia yang resmi menjadi amil zakat. Gitu. Sehingga kemudian biasanya kegiatannya itu ditunjuk oleh pengurus NU di ranting, siapa, di musola ini siapa, nah itu. Itu yang kemudian mereka berhak untuk menerima zakat karena bagian dari amil. Seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi yang ditanyakan terkait dengan Asnaf 8. Kita tahu bahwa Asnaf 8 ini kan sebetulnya banyak sekali dan memang menjadi perdebatan para ulama. Dan ini tadi kami sudah sampaikan, insya Allah ke depan kami dari Dewan Syariah akan menjawab ini semua agar kemudian menjadi panduan yang resmi di Lasisnu. Siapa sih Asnaf 8 dan masing-masing itu definisinya bagaimana? Yang insya Allah kami akan terus melakukan itu agar kemudian mendapatkan jawabannya dan kami insya Allah akan bukukan agar menjadi panduan. Ya. Tapi untuk kalau kemudian kondisi saat ini bagaimana? Ya, kita itu apakah kemudian boleh mentafsirkan sendiri dan lain sebagainya. Maka saran kami dari Dewan Syariah, berikanlah zakat, ya zakat terutama ini, berikanlah zakat itu kepada mereka yang sudah jelas, ya. Sudah jelas itu maksudnya gimana? Contoh ya, tadi kami sampaikan, fuqara itu sudah jelas, ya. Mereka adalah yang belum sejahtera. Sehingga kalau kemudian kita itu berikan lebih. Kan tujuan dari zakat tadi ada untuk pemberdayaan. Ya, maka kami himbau kepada semua pengurus lazis, ya, jangan kemudian kita bagi rata itu, jangan. Orang fukoro, orang fakir itu harus diberikan lebih daripada orang miskin, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang fukoro masakin yang paling membutuhkan. Dan dengan banyaknya zakat yang kita dapatkan, itu biasanya kan dibagi rata itu. Itu kalau kita berikan lebih kepada mereka yang fuqara masakin dengan lebih, insya Allah ini pemberdayaan ekonomi bahwa memang tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan, untuk mengatasi kelaparan, itu akan bisa. Ya. Jadi jangan hanya dikasih makan untuk 1 minggu saja orang fakir itu. Bila perlu kasih makan untuk satu bulan. Ya. Berasnya itu berikan untuk 1 bulan, 2 bulan, nggak masalah. Ya. Seperti itu gambarannya. Ya. Sehingga daripada kita nanti terjebak dengan urusan-urusan yang lain. Seperti contoh, ini stabilillah gimana? Ini belum stabil yang masih menjadi perdebatan. Nah, tapi meskipun begitu, seandainya di daerah ada yang mentafsirkan dan lain sebagainya, kalau memang punya kompetensi, contohnya Bapak ulama, ya memang kita tidak menutup mata apakah boleh, ya tetap boleh saja. Ya. Tapi yang penting dengan kehati-hatian. Ya, contohnya tadi yang kami sampaikan, contoh Khorim ini. Khorim itu jangan serampangan orang yang sudah kemudian kreditnya banyak ya untuk sektor produktif, ya untuk modal, akhirnya kita kasih. Jangan. Jadi Khorim tetap sebetulnya ada kategori orang miskin yang prasejahtera sebetulnya. Tapi karena dikatakan miskin juga enggak ketika kemudian dia bekerja. Ya. Tapi ketika tidak bekerja, dia sudah menjadi miskin. Jadi miskinnya orang Korin itu miskinnya musiman ketika tidak ada pekerjaan. Seperti itulah gambaran yang sudah diitifak, yang disepakati oleh para ulama. Termasuk kalau mu'alaf. Ya. Mu'alaf ini orang masuk Islam. Iya, baru masuk Islam. Tapi yang butuh. Dan mereka mau diberi zakat. Gitu. Karena banyak loh orang yang mereka masuk Islam, tapi kemudian justru ingin zakat. Yang nggak usah dikasih, nggak usah dipaksa untuk dikasih.
Ya termasuk gak usah kita mentafsirkan siapa rikob ya, karena rikob ya sudah. Kalau memang di zaman sekarang nggak ada rikob atau budak ya sudah gitu saja. Ya, termasuk kalau kita kasih beasiswa untuk anak-anak boleh tidak? Ya kalau anak-anaknya miskin, kalau anak-anaknya yatim boleh. Maka itu bisa biasanya para ulama, kiai-kiai di daerah itu mengatakan itu sebagai Ibnu Sabil. Contohnya Ibnu Sabil itu biasanya apa? Ya santri di pondok pesantren yang dia itu pondok nekat ya, dia ke pondok itu enggak punya apa-apa ya, kecuali ya sudah ikut kiainya gitu lah. Makanya itu bisa diberikan ya. Ini contoh yang kemudian bisa kita jelaskan yang sudah jelas. Di luar itu selama belum ada persepakatan atau juga belum ada keputusan dari Lazis, ya kita hindari sajalah ya. Dan yang terakhir yang tadi disampaikan, ya apakah kemudian pengurus NU itu boleh menjadi amil syar'i? Ya, jawabannya sebetulnya boleh-boleh saja. Jadi amil syar'i itu yang ditunjuk ya oleh pengurus NU, ya kalau memang kadang-kadang di daerah seperti di Bandung mungkin NU-nya tidak sebesar di Jawa Timur ya, mencari pengurus itu kan susah. Sehingga kemudian kadang hanya ngerangkep-ngerangkep. Tidak masalah, tidak menjadi masalah. Asalkan memang dia ditunjuk dan kemudian bertanggung jawab, menyampaikan dengan amanah, menjaga dengan kejujuran, ya maka bisa ditunjuk sebagai amil syar'i di dalam mengelola apa namanya zakat, infak dan sedekah. Seperti itu jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan dari Pak Hidayat dari Bandung tadi. Sedikit Pak Kiai mengenai jadi kita itu kalau di anak ranting yang meng-SK-kannya siapa untuk ambil untuk jadi di pengurus Najis. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya, tadi memang ketinggalan. Mohon maaf Pak Hidayat ya. Jadi memang sebetulnya kalau kita bicara tauliah ya atau otoritas lazis sebagai naib anil hukumah atau wakil dari pemerintah dalam pengelolaan zakat ini sebetulnya adalah sampai cabang sebetulnya ya. Jadi tingkat PBNU sampai cabang. Sehingga sebetulnya kalau di dalam MWC maupun ranting ini sebetulnya adalah perwakilan dari cabang. Nah, urusan SK bagaimana? Ya, kalau SK sebagaimana juga NU ya, LASIS ini juga sama. Jadi karena LASIS ini merupakan bagian dari lembaga, maka yang meng-SK ini adalah induknya gitu ya. Jadi kalau UPSIS di ranting itu yang meng-SK adalah uh, dari pengurus ranting bisa, atau mungkin dari MWC bisa. Kalau memang tidak terhandle di ranting, seperti itu. Di MWC juga sama. Kalau LASIS di MWC, yang meng-SK adalah karena bagian dari lembaga, ya dari MWC. Nah, kalau LASIS di MWC, ya yang meng-SK siapa? Adalah karena memang ini bagian dari ini cabang. Gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi struktur di dalam NU ini tetap berlaku, Pak Dayat ya. Nah, karena memang LASIS ini bagian dari lembaga, maka yang meng-SK adalah lembaga yang ada di atasnya. Gitu ya, Pak Dayat. Gih. Hmm. Gus, Terima kasih sekali izin Pak Kiai. Sama-sama. terakhir nih Gus di kolom komentar dari Mbak Arin bertanya, kalau misalnya ada orang yang punya hutang dan sampai menjadi fakir akibat pinjaman online, apakah itu juga tetap harus dipertimbangkan, Gus? Iya, jadi sekarang itu menjadi tema besar ya. Korban judi online, korban apa namanya, judi online sama pinjaman online ini ya. Jadi kemarin sempat kita juga mendiskusikan sebetulnya terkait dengan ini ya. Apakah mereka berhak mendapatkan zakat juga? Ya. Jawabannya sekali lagi, jangan dilihat dari judi online-nya atau juga dilihat dari korban pinjaman online-nya. Lihat saja sekali lagi bahwa Asnaf 8 ini adalah kategori yang diukur dari keekonomian. Ya. Jadi jangan melihat pada kasuistik. Oh ini korban judi online. Oh ini korban pinjaman online. Sama juga kalau kita tadi saya sampaikan satu contoh, jangan melihat pada profesi atau pekerjaan seseorang. Ya, oh ini guru ngaji dapat. Jangan begitu.
Karena orang kalau kemudian eh, kita lihat pada kasuistik, tapi ternyata dia masih mampu, tidak bisa juga kemudian kita bisa mengukur. Jadi sekali lagi, kita mengukurnya adalah karena dia apakah fakir, apakah dia orang miskin, ya kan? Ataukah dia karena korim, ya? Seperti itu saja. Makanya tadi kalau pertanyaannya, ini orang sebetulnya dia kaya dulu, dia punya rumah, dia punya motor, ya. Tapi ibunya, ya istrinya itu kena pinjaman online, lah suaminya kena judi online, akhirnya semuanya ludes, rumahnya kejual, motornya kejual. Nah, maka kita lihat ini saja. Oh, berarti dia orang miskin. Orang jatuh miskin. Orang jatuh miskin bisa mendapatkan zakat. Ya, jangan karena judi online-nya, jangan karena dia korban judi online. Karena kita akan kemudian akhirnya menjadi salah juga. Kalau ternyata orang korban judi online, akhirnya kita kasih zakat, ternyata hasil zakatnya dia untuk judi online lagi gitu. Sehingga kemudian dia akhirnya punya pikiran, ah enak judi online teruslah, dikasih zakat terus. Ternyata hasil dia dapat zakat itu untuk judi online terus ya. Ini bukan pengentasan lagi makanya. Ya, makanya sekali lagi jangan melihat pada kasus-kasusnya. Jadi kalau dia itu terkena pinjaman online, judi online, ya, akhirnya jatuh miskin, ya sudah kasih saja. Kasih nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia jatuh miskin dan sekarang menjadi orang miskin. Gitu. Orang miskin berhak mendapatkan zakat seperti itu ya. Nah, itu jawabannya. Ya, mungkin cukup Gus untuk sesi tanya jawabnya. Terakhir mungkin dari Gus, apakah ada closing statement sebagai penutup? Ye, Alhamdulillah kita sore hari ini telah selesai mengadakan ngaji online terkait dengan fikih filantropi. Nah, yang ingin kami sampaikan sebagai closing adalah bahwa kita harus mengerti di dalam Islam kewajiban zakat, infak dan sodakoh ini bukan sekedar kewajiban syar'i, tapi kita harus mengerti bahwa di balik ajaran syariat Islam yang begitu agung ini ada tujuan-tujuan yang bersifat sosial, bersifat kemanusiaan, bahkan dalam level kenegaraan. Sehingga sebetulnya Lazis yang kemudian didirikan oleh NU, Lazisnu, ini sebagai naib dari pemerintah, adalah juga punya kontribusi dalam merealisasikan tujuan dari syariat yang agung tadi. Sehingga kami menghimbau betul-betul kepada semua pengurus Lazis di semua daerah untuk bisa amanah di dalam menjalankan. Dan tentu amanah ini ukurannya adalah bagaimana kemudian panduan terkait dengan syariat itu betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi bukan hanya itu, kita juga harus bersifat dan bersikap profesional, di mana Lazis telah membuatkan sistem, membuatkan program-program, maka kita juga harus melaksanakan itu semua. Semuanya karena memang lembaga filantropi ini didirikan adalah dalam rangka untuk pemberdayaan. Dan ini semua akan insya Allah manfaatnya bukan hanya untuk kita tidak menjalankan syariat sebagai pribadi-pribadi. Ini bukan hanya kita mendatangkan pahala yang banyak untuk diri kita. Tapi ingatlah bahwa lembaga filantropi yang bernama Lazisnu ini adalah tujuannya juga sebagai penguat ekonomi masyarakat, sebagai empowering untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan kita berharap, ya walaupun mungkin masih jauh, tapi kita punya harapan karena Lazisnu ini menjadi lembaga filantropi yang terbesar di Indonesia. Kita berharap dan kita bercita-cita agar Lazisnu ini menjadi partner pemerintah di dalam memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita juga berusaha agar kemudian masyarakat yang ada di Indonesia ini betul-betul menjadi masyarakat yang terberdayakan secara ekonomi, dan insya Allah ini tujuan utamanya adalah menjadikan negara kita sebagai negara yang kuat dalam segala aspek terutama ekonomi dan juga ketahanan sosial serta ketahanan eh,
pangan dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Dan kalau kita mampu menjalankan amanah ini dengan baik, dengan Lazisnu sebagai lembaga terdepan, sebagai lembaga filantropi terdepan di Indonesia, insya Allah cita-cita ini akan bisa kita wujudkan. Terima kasih atas perhatian semua pemirsa. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih disampaikan kepada Gus Yazid atas materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Gus Yazid senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Semoga kita juga semua termasuk dalam orang yang jujur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab dalam menyalurkan kewajiban sosial melalui zakat, infak, dan sodakoh. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Sahabat Alamin. peduli, untuk menjemput keberkahan, sahabat peduli dapat menyalurkan zakat, infak, dan sodako melalui NUCARE Lazisnu dengan mengakses nucare.id/Ramadan, membayar zakat di nucare.id/Ziswaf, serta sedekah untuk saudara di Palestina melalui nucare.id/program/peduli Palestina. Siaran ngaji fikih filantropi Islam virtual sore ini juga akan ditayangkan pada YouTube NUCARE. Jadi untuk sahabat peduli yang mungkin ketinggalan dalam menyimak materi sore hari ini dapat menyaksikan ulang di channel YouTube kami. Jangan lupa follow seluruh media sosial Endukar Lazisnu untuk mendapatkan alternatif solusi praktis dalam menyalurkan zakat, infak, dan sodako di berbagai platform. Mari kita tutup sesi ngaji ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Waalaikumsalam berbuka warahmatullahi warahmatullahi puasa. Terima kasih wabarakatuh. Gus Terima wabarakatuh. kasih, Yazid. Gus. Sama-sama. Izin untuk ditutup.